17 Juli 1998. Semuanya dimulai seperti malam yang tenang pada umumnya di desa-desa sepanjang pantai utara Papua Nugini. Kemudian pada pukul 17.49 tanah berguncang hebat. Tiba-tiba gempa bumi berkeksaan 7,0 skala Richter melanda. Hal itu mengguncang wilayah tersebut. Dinding-dinding retak, rumah-rumah bergetar, dan tanah di bawah kaki penduduk desa bergeser dan berputar. Guncangan itu berlangsung selama 19 detik dengan kedalaman 19 mil dan tampak seperti gempa bumi biasa. Dan meskipun menyebabkan beberapa kerusakan, ini bukanlah jenis kehancuran yang menandakan bencana besar, sehingga orang-orang pun terkecoh. Mereka mengira semuanya sudah berakhir. Mereka tidak tahu bahwa yang terburuk masih akan datang. Lalu beberapa penduduk desa melihat cahaya-cahaya misterius. Semuanya dimulai dengan kilatan cahaya merah di sepanjang cakrawala, sebuah garis yang tampak seperti api. Cahaya itu muncul tak lama setelah gempa bumi pertama membentang di langit utara di atas lautan. Cahaya itu menyala dengan sangat terang, lalu lenyap seketika. Apa sebenarnya cahaya itu? Orang-orang mulai berspekulasi apakah itu sebuah peringatan akan sesuatu atau hanya pantulan sinar matahari yang aneh. Namun tepat setelah cahaya itu menghilang, terdengar suara ledakan keras dari arah laut. Tak seorang pun tahu apa artinya dan beberapa penduduk desa pergi ke pantai, penasaran untuk melihat-lihat. Apa yang mereka lihat di sana membuat mereka merinding hingga ke tulang. Laut tampak aneh, airnya tidak tenang. Air itu berputar, berbuih, dan mendidih dengan cara yang menyeramkan dan tidak wajar. Saat itulah mereka melihatnya. Gelombang raksasa terbentuk di kejauhan, melaju ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Kepanikan menyebar seperti apel. Orang-orang memanjat pohon, mendorong perahu ke laguna, berharap bisa lolos dari monster yang mendekat. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Gelombang pertama menghantam dengan kekuatan yang tak terbayangkan dan menyapu seluruh desa dalam sekejap. Puing sisa berserakan di mana-mana. Pohon-pohon tercabut dari akarnya. Bangunan-bangunan terseret hingga 160-200 kaki ke daratan. Bahkan beberapa dekade kemudian, beberapa desa yang terdampak ini masih tidak bisa diakses melalui jalan darat. Pada saat yang sama, fenomena aneh lainnya muncul. Banyak orang menggambarkan cahaya merah di puncak tsunami, seolah-olah gelombang itu membawa api di puncaknya. Mereka menggambarkan cahaya aneh saat gelombang mendekati garis pantai, warna yang dalam dan tidak wajar, terlihat bahkan dari tempat yang jauh seperti Aitape. Dan ini baru permulaannya. Dua gelombang lagi menyusul dengan cepat. Gelombang kedua adalah yang paling mengerikan, tingginya antara 33 hingga hampir 50 kaki. Saat laut akhirnya surut, garis pantai sudah tak bisa dikenali lagi. Setelah gelombang-gelombang itu meluluh lantakkan segalanya, meninggalkan desa-desa dalam kehancuran, langit menampilkan satu pertunjukan terakhir. Para penyintas menggambarkan cahaya kuning atau kuning kemerahan yang menerangi langit di atas lautan. Seorang pria yang selamat dengan memanjat pohon, melihat cahaya itu bertahan di atas cakrawala, membentang ke arah Arab dan Aitape. Di Malolo, para suster misi memandang ke laut dan tertegun oleh ketenangan air keemasan yang terasa begitu nyata. Airnya tetap setenang kaca dan diterangi oleh cahaya tak wajar itu. Cahaya itu begitu terang hingga menerangi seluruh lanskap yang hancur. Untungnya hal ini memungkinkan para penyintas mulai mencari orang-orang tercinta yang hilang. Banyak orang percaya cahaya-cahaya ini bersifat supranatural, semacam pertanda. Peristiwa ini akhirnya menjadi bencana yang dahsyat, tiba-tiba dan tak terduga. Angkatan Udara Kerajaan Australia segera merespons, mengirimkan pesawat dengan bantuan logistik. Orang-orang mulai melakukan penyelidikan. Apa sebenarnya yang menyebabkan bencana ini? Ternyata tsunami ini tidak seperti kebanyakan tsunami lainnya. Gelombang tsunami sangat berbeda dari gelombang biasa. Kita biasanya membayangkan gelombang besar yang pecah di tepi pantai, tapi sebenarnya awalnya bisa terlihat seperti air yang surut menjauh dari pantai. Tetap waspada, karena ini adalah tanda peringatan. Air akan kembali dengan sangat cepat dan naik seperti pasang besar, seringkali dengan kekuatan yang menghancurkan. Jarang sekali mereka datang sendirian,
Seringkali mereka datang secara beruntun, menghancurkan segala sesuatu di sepanjang garis pantai. Tsunami terjadi ketika sejumlah besar air di lautan atau danau besar tiba-tiba terdorong keluar dari tempatnya. Penyebab utamanya biasanya adalah gempa bumi, yang terjadi ketika lempeng tektonik bumi tiba-tiba bergeser di bawah laut. Pergerakan ini mengangkat atau menurunkan dasar laut dan mendorong air di atasnya, sehingga menimbulkan gelombang besar. Namun, tsunami di Papua Nugini ini benar-benar berbeda. Awalnya para ilmuwan mengira bahwa tsunami itu disebabkan oleh lempeng tektonik Australia dan Pasifik yang saling bergesekan. Namun ternyata gempa itu sendiri bukanlah masalah utamanya. Gempa itu sebenarnya cukup kecil. Namun gempa tersebut memicu longsor bawah laut yang sangat besar. Ketika dasar laut bergeser, pergeseran itu mendorong volume air yang sangat besar. Gelombangnya mencapai hampir 50 kaki setinggi gedung 4 lantai. Dari situlah kita menyadari bahwa bahkan gempa kecil pun sebenarnya bisa menyebabkan tsunami besar melalui longsor bawah laut. Yang lebih parah lagi, tsunami seperti ini bisa terjadi dengan sedikit atau tanpa peringatan sama sekali karena alarm gempa tidak berbunyi. Lalu bagaimana dengan air yang tampak mendidih dan berbuih yang dilihat orang-orang? Ternyata ini itu adalah superparent gas bawah Chaudiere. Di bawah dasar laut terdapat kantong-kantong gas yang terperangkap di dalam sedimen. Misalnya metana yang sering ditemukan di ladang minyak dan gas atau hidrogen sulfida, gas yang baunya seperti telur busuk. Saat gempa terjadi, dasar laut kemungkinan retak atau bergeser sehingga melepaskan gas-gas ini ke dalam air. Hal ini menyebabkan munculnya gelembung atau air yang tampak mendidih. Airnya mungkin menjadi panas di beberapa area. Orang-orang menyebutkan bahwa ombak terasa panas dan bahkan menyengat kulit mereka. Bahan kimia di dalamnya kemungkinan besar membuat keadaan semakin buruk, menyebabkan iritasi pada kulit mereka. Letusan gas ini mungkin juga berperan dalam memperkuat tsunami. Mungkin gas-gas inilah yang melonggarkan sedimen sehingga menyebabkan longsor bawah laut atau mendorong air ke atas saat gas keluar. Hal ini sebenarnya mirip dengan mengocok sebotol minuman soda. Jika tekanannya tiba-tiba dilepaskan, maka akan terjadi reaksi besar. Tapi bagaimana dengan cahaya aneh itu? Nah, itu jauh lebih rumit. Ada fenomena yang disebut cahaya gempa. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia berupa kilatan cahaya atau efek seperti aurora. Meskipun biasanya berwarna putih, kebiruan, atau bahkan beraneka warna, kadang-kadang cahaya ini hanya bertahan beberapa detik, kadang hingga puluhan menit, dan bisa muncul kapan saja selama gempa. Jika kita mengacu pada deskripsi mereka, maka kilatan merah pertama bisa saja terjadi karena listrik. Kerak bumi penuh dengan kuarsa dan material serupa yang dapat melepaskan listrik saat mendapat tekanan. Ketika gempa mengguncang tanah, semua energi listrik tersebut akan naik melesat ke udara. Gas-gas yang ada sebelumnya bisa saja berperan di sini. Gas-gas itu bisa menyala atau berinteraksi dengan partikel bermuatan di udara, sehingga cahaya menjadi semakin terang. Saat gelombang terus mengaduk pasir, batu, dan puing-puing, tekanan dan pergerakan yang intens bisa saja melepaskan lebih banyak percikan. Hal ini bisa menyebabkan cahaya seperti api di puncak gelombang yang dilihat orang-orang. Akhirnya, cahaya kuning itu bisa jadi berasal dari semua gas yang teraliri listrik yang naik ke atmosfer. Metana dan gas-gas lain berinteraksi dengan medan magnet bumi dan menciptakan sesuatu seperti aurora borealis, tetapi semua ini masih spekulasi. Bagian paling memilukan dari kisah ini adalah bahwa tragedi di Papua Nugini itu sebenarnya bisa dicegah. Para ilmuwan sudah tahu tsunami akan datang, meskipun gelombangnya tiba lebih awal dari yang mereka perkirakan. Gelombang pertama menghantam antara 10 hingga 25 menit setelah gempa, sekitar 5 menit lebih awal dari yang ditunjukkan oleh model. Itu berarti tsunami dimulai di suatu tempat yang dekat dengan pantai. Alasan warga gagal mengungsi tepat waktu sederhana. Mereka tak punya sistem peringatan atau pengetahuan tsunami yang cukup untuk paham bahwa gempa memicu tsunami, atau mengapa air laut aneh. Hal ini belum pernah terjadi di Papua Nugini selama lebih dari 60 tahun. Namun peristiwa ini menjadi peringatan keras. Dari tragedi besar ini muncul pelajaran dan ketangguhan.
Setahun setelah bencana, semua penduduk yang selamat menonton sebuah film dokumenter yang menjelaskan apa yang telah terjadi dan mengajarkan mereka apa yang harus dilakukan jika hal itu terjadi lagi. Upaya ini menyelamatkan nyawa karena kisah itu benar-benar terulang kembali. Gempa bumi dan tsunami serupa melanda pulau tetangga Vanuatu pada November 1999, tetapi kali ini para penduduk desa sudah siap. Mereka mengingat apa yang telah mereka lihat di film itu. Alih-alih panik, mereka bertindak cepat dan beruntung ratusan nyawa berhasil diselamatkan. Sekarang sistem peringatan tsunami ada di mana-mana di daerah maju. Sistem ini dapat mengirimkan peringatan kepada masyarakat melalui siren, pesan teks, atau siaran segera setelah potensi tsunami terdeteksi.